kita membahas bab tawakkul ya. Kalau bahasa Indonesianya tawakal. Sebelumnya sudah ada ya. Ini yang kedua bab tawakalnya atau baru masuk? Baru masuk. Jadi tawakal dari kata wakkala, tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Dalam bahasa Indonesia kita mendengarnya tawakal. Jangankan orang Indonesia, orang Arab aja kadang salah faham. Tawakal itu dikira bermalas-malasan. Apalagi orang Indonesia seperti kita sering salah faham. Tawakal itu dianggap nggak kerja. Tawakal itu dianggap diem. Enggak, tawakal itu amalnya kolbu yang bekerja. Jadi orang tawakal itu kolbunya kerja keras, bukan malas-malasan dia. Kolbunya kerja keras itu. At-tawakkul huwa thiqatu bima 'inda Allah wal ya'su 'amma fi aydin nas. Apa yang dilakukan oleh kolbu? Hanya percaya apa-apa saja yang di sisi Allah dan tidak berharap kepada apa yang di tangan manusia, di tangan makhluk. Itu tawakal. Dia berobat ke dokter, tapi dia nggak berharap bahwa kesembuhan ada di tangan dokter. Yang dia pandang saat itu adalah Rasulullah nyuruh dia berobat, kesembuhan urusan Allah. Gitu. Dia bekerja di suatu institusi, perusahaan, atau dia seorang pegawai negeri atau swasta. Dia tidak memandang institusi itu yang ngasih dia rezeki, tapi Allah memberi rezeki lewat institusi itu. Seandainya lembaga tersebut hilang, nggak ada masalah. Allah kan nggak pernah hilang. Kenapa ada orang stres di dunia? Karena dia telah mendewakan tempat kerjanya, telah mendewakan kekasihnya. Tempat kerjanya hilang, kekasihnya mati atau kekasihnya pengen dengan yang lain, maka muncul goncangan dalam dirinya. Maka di situ banyak orang stres ya. Maka tawakal tidak ada kaitannya dengan orang malas ya. Justru orang tawakal itu kolbunya kerja keras. Dia buang rasa harap kepada makhluk, yang dia tumbuhkan cuma trust, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kerja yang berat bagi kolbu, sangat-sangat berat bagi kolbu. Tapi kalau dapat melewatinya, itulah kebahagiaan yang tiada batasnya. Ya, orang tawakal ini orang-orang yang sedang berjuang melawan pengaruh makhluk di kolbunya ya. Wa qila annahu ay yastawi 'inda al-insan al-ikthar wal iqlal. Orang tawakal itu sama saja bagi dia. Ini indikator sebenarnya. Jadi di kitab itu kalau ada misalnya kitab Risalah Kusyairiyah, kitab ini Hadaib, ada penjelasan yang berlebih mengenai satu kata. Tawakal artinya 1, 2, 3 gitu. Biasanya yang pertama yang paling bagus, paling lengkap, yang kedua, ketiga itu indikator aja. Indikator orang tawakal apa saja? 1, ayyastawi 'indal insan al-iktsar wal iqlal. Bagi dia hartanya banyak, hartanya sedikit, kerjanya banyak, kerjanya sedikit, kolbunya tidak berubah. Kolbunya tetap bergantung hanya kepada Allah. Maka dia tidak bertambah yakin karena duitnya banyak, dia tidak berkurang yakinnya kalau duitnya sedikit. Kalau kita kan nggak begitu. Baca Waqiah nih, duitnya banyak, rezekinya jadi melimpah, baru dia yakin. Tadinya kurang yakin. Jadi butuh pembuktian dulu. Ini kita kebanyakan. Maka iman kita ini belum masuk ke iman mutawakkilin. Orang-orang tawakal itu ada benefitnya, Bapak Ibu yang melakukan Allah. Dia nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang dihisab di sana, dihisabnya paling cuma 2 hari, tapi 2 hari akhirat. 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau 2 hari berapa tahun? Mau
saya nggak mau Pak. Huwa isqatu hammil waqtil ghaib. Indikator orang sudah tawakal apalagi? Isqat itu menggugurkan hammil waqtil ghaib, angan-angan mengenai waktu besok, waktu yang belum ada. Besok itu masih gaib ya? Masih gaib. Gaib itu bahasa Arab artinya yang tidak terlihat. Tidak panjang angan-angan untuk masa depan. Mempersiapkan masa depan boleh, mempersiapkan itu dengan bekerja, baik pekerjaan badan atau pekerjaan hati. Sedangkan angan-angan mainnya di sini. Coba kalau saya begini, nanti saya kalau begini. Kebanyakan berandai-andai. Orang ini belum disebut tawakal. Bertawakal itu isqatu hamil waqtil ghaib. Jadi kita nggak usah pikirin besok kejadiannya apa, jalannya aja hidup hari ini, besok pasti beres. Ya, ntar kalau virus berikut datang lagi gimana? Ya sudah. Jika kita ridho mati syahid, jika kita berjuang dan selamat, ya insya Allah Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ya, tidak ada kaitannya orang kena virus nggak kena virus, munafik tidak munafik. Kawan saya orang paling soleh kena COVID juga Pak, mati lagi. Apakah dia munafik? Menurut saya yang munafik. Ya, dia meninggal. Padahal orangnya soleh, nggak pernah bohong menurut kita. Ya. Jadi nggak usah dikait-kait, dia suka-suka Allah lah. Ya. Suka-suka Allah, jangan cocok logi. Ya. Apalagi indikatornya baqaul abdi ma'allahi ta'ala bila alaqah. Tetapnya hamba terhubung kepada Allah tanpa gangguan harapan kepada makhluk, baik makhluk hidup ataupun makhluk yang dianggap jamid, yang tidak bergerak seperti obat, makanan, minuman. Kita menyebutnya benda mati, tapi dalam bahasa saya menyebutnya jamid, yang tidak bergerak. Karena saya meyakini alam semesta ini hidup semua, tapi dalam bentuk hidupnya sendiri, bukan hidup ala kita. Ya. Wa tafsirul alaqa ma dzakarahu Yahya ibn Mu'adz ya, fi qawlihi labsa sufi hanud wal kalam fi zuhdi hirfa. Ini enggak usah dibaca. Indikator berikut at-tawakkul tamamul yaqin billah. Orang yang disebut tawakal itu orang yang yakinnya sempurna kepada Allah. Yakin nggak hari ini Allah jamin rezeki? Bukan berarti kita nggak mau kerja. Kebetulan memang hari libur, benar? Ya. Besok yakin nggak Allah jamin rezeki? Ya kita kerja. Kerja yang bisa kita buat. Kerja itu jangan kemudian versi kebanyakan orang. Ya, kalau mohon maaf ya, kebanyakan kita kan berpikir sibuk, yang penting sibuk, tapi duitnya nggak jelas. Nggak itu yang penting sebenarnya hasilnya. Ngapain kemudian dari pagi sampai sore sampai besok lagi, tapi hasilnya at-ta'ab, hanya lelah. Apalagi membuat hati kemudian terganggu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin itu cara menumbuhkannya gimana? Kan banyak orang nanya, gimana cara numbuhin yakin? Mudah, husnuzan billah, berbaik sangkalah kepada Allah. Jadi kalau ada orang nanya lagi, gimana cara yakin? Caranya bukan dengan ceramah, caranya bukan dengan baca Quran, caranya bukan dengan zikir, bukan. Caranya menumbuhkan husnuzan dalam kalbu. Maka zikir husnuzan itu berat Pak, nembusnya. Jadi saya diajarkan guru-guru saya zikir nyebut nama Allah, tapi tumbuhkan rasa harap dan rasa berbaik sangka kepada Allah. Itu yang disebut husnuzan. Husnuzan itu tidak hanya ke makhluk, tapi juga kepada Khalik, ya. Wasiqatu bima wa'ada minar rizq. Percaya dengan janji Allah terhadap jaminan rezeki. Waridha bima jara bihi qada'uh wa qadruh
Fa idza tamma al-yaqin billah summiya tawakkulan. Lalu ridha terhadap ketentuannya. Bapak percaya kepada Allah, ibu percaya kepada Allah. Oke, udah ridha belum? Allah berkuasa nggak sekarang? Sebelum pandemi, saat pandemi, sekarang ini, pandemi itu Allah yang buat nggak? Yang ciptain nggak? Allah juga yang ciptain. Semuanya Allah yang buat. Kita yang nyalain orang. Allah izin nggak pandemi ini? Izin. Terus ridho nggak? Ridho nggak Pak? Kayaknya susah ya. Karena kurang ridho, kuranglah yakin. Maka orang-orang yang yakin itu hidupnya penuh dengan keridhaan, kerelaan, lapang dadanya. Ya, fa idza tammal yaqin billah summiya tawakkulan. Kalau yakinnya sudah lengkap, pertama husnuzon, yang kedua percaya dengan janji jaminan Allah, yang ketiga ridha dengan ketentuan Allah. Ada tiga itu. Orang ini baru disebut tawakkul, bertawakal. Tawakkala yatawakkalu, menyerahkan urusan kepada Allah. Saya nih misalnya seorang direktur, misal saya nggak bisa datang, saya lagi mau umroh, saya serahkan kepada mungkin GM-nya, pakai surat misalnya, saya percayakan kepada dia. Kalau sudah dipercayakan, kita nggak ngerecokin lagi. Nah, ini nestapa anak-anak orang kaya, anak-anak pengusaha. Anaknya masih dianggap anak kecil padahal udah gede. Akhirnya ketika anaknya berusaha, direcokin terus sama bapaknya. Oh nggak begini diatur. Tapi dengan ala tahun waktu dia masih muda, padahal zaman sudah berubah. Nah ini bagi kawan-kawan yang perusahaannya perusahaan keluarga, usaha-usaha keluarga biasanya menghadapi itu. Kita mau nyerahin ke anak, mewarisi kepada anak, tapi kita nggak benar-benar mempercayakan kepada dia, gitu. Maka orang-orang ini belum disebut menyerahkan. Maka tawakul itu artinya penyerahan total kepada Allah secara ruhiyah, secara ruhiyah. Adapun secara zahir, secara penampakan lahiriah, dia tetap terlihat berusaha, tetap terlihat berobat kalau sakit dan lain sebagainya. Wa qila atawakkul bidayah wa huwa sifatul mu'minin, wa taslim wasitah wa huwa sifatul awliya, wa tafwid nihaya wa sifatul khawasil khawas. Ada lagi ungkapan tawakal itu ada levelnya. Ada penyerahan biasa, ya udahlah terserah Allah lah. Ini sifat orang beriman, tapi baru makom pertama. Tawakal versi pertama. Tawakal level kedua, at-taslim wasitah, yaitu dengan taslim. Taslim itu bukan lagi sekedar ngomong wah saya berserah, tapi sudah mulai kepada kepasrahan. Taslim itu memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kepasrahannya belum total, masih level kolbunya. Tapi ini sudah wali, Pak. Kebanyakan wali levelnya di sini. Makanya wali itu ada dua model, ada wali am, ada wali khas. Wali umum, ada wali khas. Wali yang spesial. Inilah at-tafwid. Dia tidak hanya berserah dengan kolbunya, tapi sudah dengan ruhnya. Maka geraknya dia itu atas geraknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad madaha Allah Ta'ala tawakkul wa hatha alayhi man yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Ya. Secara umum di surat At-Talaq kasusnya di situ perceraian. Tapi ayat ini bersifat umum. Adakah yang lebih cukup, melebihi kalau sudah bersama Allah masih butuh yang lain enggak?
Maka muncullah zikir dari bab tawakal. Allahul kafi. Gimana nafasnya? Allahul kafi, Rabbunal kafi, wajadnal kafi, qasadnal kafi. Gitu ya. Likullil kafi, kafanal kafi. Alhamdulillah. Itu intinya sama, Pak. Cukuplah Allah yang mencukupkanku. Nah, udah selesai udah. Kalau Allah yang mencukupkan kita, Allah sangat mengerti kebutuhan keperluan kita. Kalau makhluk yang mencukupkan kadang nggak sesuai. Oleh karena itu ulama kita mengulang-ulang. Cuma sekarang cuma jadi, mohon maaf, hanya menjadi seni aja. Seni tarhim sebelum sholat. Kapi, taunya kawan kapi doang. Lama-lama diganti jadi kopi. Wajanal kopi yang suka ngopi. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Jika engkau berazam, bertekad melakukan sesuatu, maka berserahlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang berserah diri. Jadi jika ingin menjadi kekasih Allah, jadilah orang yang tawakal. Gampang ya? Gampang dilafazkan. Sebenarnya gampang kalau pakai ruh, pakai kolbu. Sulit kalau pakai ini. Jadi kenapa banyak orang bilang ikhlas itu sulit? Karena pakai ini. Ridho itu sulit karena pakai ini. Cobalah sesekali berfikirnya tidak hanya dengan otak, berfikirnya harus dengan kolbu. Lebih mudah. Berfikir dengan kolbu itu kecepatannya luar biasa. Apalagi dengan ruh, dengan ruhani, itu lebih cepat lagi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tawakkul nisful ibadah wa du'a nisfuha. Ya. Hadis ini tidak sahih, saya enggak usah terjemahkan. Kita baca yang hasan, ya, yang sahih yang ini. Lau tawakkaltum 'ala Allah taala haqqa tawakkulihi. Seandainya kamu bertawakal, berserah diri, pasrah kepada Allah, saya garis bawahi, di dalam qalbumu, bukan berarti dia malas-malasan. La razaqakum kama turzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kamu berserah diri kepada Allah di dalam hatimu, haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum, dia akan memberimu rezeki seperti burung diberi rezeki tanpa perlu bekerja di suatu perusahaan, satu lembaga. Berangkat perutnya kosong, khimasan, pulang perutnya kenyang. Itu burung mikirin nggak besok pagi makan apa? Enggak, dia nggak mikirin. Jadi kita ini tawakalnya kalah sama burung. Kita udah mikirin besok makan apa ya, besok makan apa ya. Ya itulah manusia ya. Wa qala Luqman li ibnihi, ya bunay, inna ad-dunya bahrun 'amiq qad ghariqa fihi katsirun minan nas. Wahai ananda, kata Luqman, wahai anakku, dunia itu seperti lautan yang dalam, yang mana banyak manusia yang sudah tenggelam dalam dunia bekerja, benar, tenggelam dalam dunia rumah tangga, urus anak, khidmat kepada suami mencarikan nafkah. Itu yang disebut bahrun amik. Faltakun safinatuka fiha taqwallah, maka jadikanlah kapalmu, yaitu kendaraanmu, takwa kepada Allah. Wa syira'uha tawakkul 'ala Allah, lalu perjalanannya penuh dengan tawakal kepada Allah. La'allaka tanju wa ma azunnuka najian, semoga kamu sukses walaupun itu sulit, kata beliau ya. Wa ma azunnuka najian. Wa alam anna tawakkul ala qismain. Nah, tadi kita sudah bagi tawakal tadi ada 3, kalau di sini dibagi menjadi 2. Ada tawakal orang awam. Awam ini umum, kebanyakan orang beriman ini. Tafidu amr rizqi ilallah, hanya berkaitan dengan penyerahan rezeki kepada Allah. Jadi orang awam itu kalau ngomong tawakal babnya rezeki mulu, duit mulu.
kita banget ya. Bener. Kapan hidup ini nggak mikirin duit? Baru naik makomnya dari makom awam ke makom khawas. Itu samanya mau ustadz gak ustadz sama. Serius. Jadi kalau si ustadznya nggak belajar kerohanian, nggak berlatih rohaninya, itu mahabbah fulusiyahnya tinggi sekali. Tahu mahabbah fulusiyah Pak? Cinta duitnya, Masya Allah ya. Ada yang naik dikit, cinta viral. Connect kan tentu. Orang kalau cinta viral itu gampang tersinggung Pak. Gampang tersinggung sama yang ngundang. Jadi misalnya nih pas datang masjidnya kok kecil, apa ini? Pergi lagi dia, tersinggungan. Atau fotonya digandeng dengan orang lain, tersinggung lagi. Itu kalau orang mahabbah al-firaliyah. Bahasa Arabnya mahabbatus syuhrah, cinta viral. Dan itu penyakit yang muncul di kalangan ahli-ahli dakwah karena dia belum membenamkan egonya sebelum berdakwah. Kita wajib membakar dulu ego kita, kita benamin dulu sebelum kita berdakwah. Dakwahi dulu diri sendiri, baru dakwahi orang lain, ya, supaya nggak baperan. Banyak baperan, begitu banyak. Belum lagi dai yang merasa lapaknya diambil. Benar Pak, serius. Jadi saya ketemu seorang ustadz dikata-katain oleh ustadz senior. Si ustadz muda ini baru pulang dari luar negeri, dari pesantren. Majelisnya lumayan ramai. Dimarahi oleh ustadz senior. Kata yang senior, ente sowan dulu sama aneh. Wah, enggak ya bener. Izin dulu dong sama gua, ini wilayah gua nih ya. Kayak preman aja ya. Preman ustad membuka-buka majelis aja, lapor dulu sama kita. Masya Allah, itu bukan 1-2 tempat Pak, banyak sekali. Itu preman dulu ustad begitu ya. Masih mending. Nah, ada lagi level lain. Bapak nih jurusan hukum fikih. Terus datanglah seseorang masih muda. Dia juga bisa berbicara hukum, tapi jurusannya bukan jurusan hukum. Ternyata dia cuma tamatan pesantren. Kata orang yang jurusan hukum ini, kamu jangan ambil materi saya dong. Itu kan materi saya yang kuliahnya hukum. Kamu kan bukan. Saya aja ngajar, kamu gak usah. Wah, itu udah banyak Pak ya. Jangan ambil dong bagian saya gitu. Nah, ini akibat tidak membenamkan egonya sebelum dakwah. Maka dalam kitab Ibnu Athaillah disebutkan udfun wujudaka fi ardil khumul. Benamkan dulu wujud sombong di ardil khumul, di tanah ketawaduan, itu maksudnya. Khumul itu nggak kelihatan sama orang, mastur, sehingga nanti sama aja rasanya, mau terkenal nggak terkenal sama, mau viral nggak viral sama. Karena dia kemudian bukan menjadi hamba syuhrah, hamba kemasyhuran. Dia bukan jadi hamba yang juga pengen sembunyi-sembunyi, enggak. Bagi dia sembunyi tidak sembunyi sama, Allahnya sama kan? Allah Tuhannya orang yang sembunyi dengan orang yang enggak sembunyi sama enggak? Maka wali itu enggak mesti diam-diam. Wali itu ada yang terkenal, cuma enggak banyak. Karena banyak orang pengen terkenal jadi wali, dia bukan wali. Wali murid sih ya. Nah, ini catatan saya terhadap diri saya sendiri dan dunia dakwah.
kalau orang awam ngajarin tawakal, ustadz awam ngajarin tawakal hanya bab fulus atau bab zahir, sakit, sehat gitu. Jadi datang ke kiai, "Pak Kiai, doain anak saya sakit." Nah, nanti diajari doa, serah kepada Allah. Jadi tawakalnya baru di level yang materi, yang zahir, yang tampak. "Pak Kiai, doain dong, saya masih jomblo." Kata si jomblo, ini jomblo ini ya, doalah Kiai ya. Begitulah terus, nggak naik-naik pangkat, nggak naik-naik pangkat. Tawakalnya masih urusan rezeki zahir. Adapun tawakalnya khawas, dia leburkan kehendaknya dalam kehendak Allah, egonya dalam wujud Allah. Itu yang disebut tawakal wali. Tawakalnya wali-wali Allah. Maka wali Allah itu tidak ada wali Allah yang hakiki ya, yang doa, "Ya Allah angkatlah pandemi," nggak ada. Antum coba cari walinya, kalau dia ngerti ma'rifatullah, mengenal Allah, Allah memang sekarang lagi menginginkan ini kok. Memang Allah sedang menginginkannya, tinggal kita ridho atau tidak ya. Jadi tawakalnya al-khawas tidak hanya urusan rezeki, tapi urusan adab. Udah masuk ke bab adab ya. Tafwidul amri Allah fi kulli syai' hatta yabqa al-'abdu tahta ahkamil qada wal qadar. Si hamba lebur kudratnya, kekuatannya, iradahnya, kehendaknya dalam kudrah iradah Allah. Maka jika dia bergerak dengan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini enggak banyak wirid. Wirid itu untuk pemula. Tirakat itu bagi pemula, Pak. Kalau wali-wali Allah, dia sudah melewati masa-masa itu. Yang diperlukan bukan lagi wiridan zahir, tapi wiridan qalbu, dan ini amal yang lebih mulia. Jadi taatnya zahir belum tentu membuat seseorang jadi wali Allah. Siapa tahu ria. Tapi kalau taatnya qalbu, pasti langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya berharap mulailah kita mengarah ke sana. Kitab ini saya bawa ke sini. Ini kan untuk itu, Pak. Kita begini bukan di pesantren aja, gak banyak yang ngaji ini. Ini hanya di majelis-majelis para masyayikh, para kiai-kiai ulama besar. Sekarang kita bawa ke majelis umum. Kenapa? Karena sekarang virus-virus kolbu itu banyak sekali. Kalau kita nggak bawa kitab ini keluar, kapan lagi nih umat bisa menikmati kitab-kitab seperti ini? Kalau nggak, nanti ulama-ulama aja menikmati ya. Sejauh ini bisa memahami nggak? Alhamdulillah. Berarti bahasa saya nggak ketinggian gitu. Saya nggak mau bahasanya ketinggian. Atau memang Allah nggak izin saya berbicara? Ciri-ciri Allah tidak izinkan seseorang dai berbicara ketika kalamnya tidak dapat dipahami makhluk. Makanya saya tanya, bisa dipahami, Pak? Ini jangan menghibur saya loh, Pak. Ntar bikin antum senang gitu. Enggak, saya nggak mau begitu. Orang-orang yang wali khawas itu kesannya, di sini banyak orang tertipu secara kasat mata. Adimul harakati wal ikhtiyar. Seakan-akan nggak ada lagi gerak, tidak ada lagi pilihan. Tadi kita sudah sebutkan, dia hanya bergerak kalau diilhamkan Allah. Dia hanya memilih jika dipilihkan Allah. Inilah maqam Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya, apa yang kau pilih? Apa yang kau mau, wahai Abu Bakar? Apa jawaban beliau? Aku memilih untuk tidak memilih lagi. Allah lah yang memilihkan bagiku. Aku berkehendak agar kehendakku habis dalam kehendak Allah. Masih pantas nggak kita berkehendak sedangkan Allah mau sesuatu? Allah maunya pandemi, kita maunya pandemi diangkat, kan nggak sopan, Pak. Ini bab kolbu ya. Tega banget Allah, bukan tega.
Ini memang sunatullahnya sudah. Kan dunia ini memang tempat, kalau nggak virusnya pandemi, virus apa gitu, pasti selalu ada. Nah, maksudnya apa? Adamul harakati bil badan. Secara zahir tidak lihat dia kelusak-kelusuk orang tawakal itu, jadi dia tenang. Wa adamul ikhtiyar bil qalb, dan tidak memilih itu di kolbunya. Jadi ada dua hal, ya, gerak pada badan, pilihan pada kolbu. Jadi mereka bukan lagi wali hamba-hamba Allah yang sibuk di badan dan kolbunya. Ini sudah masuk ke dalam ruhnya, ya. Fa in waqa'a fi qalbihi al-harakah kana mutaharrikan billah. Ya. Jika masuk gerak dalam kolbunya, dia bergerak dengan gerak Allah. Jika diam, dia diam dengan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditunjukkan, dicontohkan oleh Syekh Ibnu Syamsuddin, seorang ahli ma'rifatullah yang menjadi guru Muhammad Khan yang belakangan disebut Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini sebelum itu dia namanya Mehmed Khan gitu ya. Sultan Mehmed ini dia berambisi mau mengalahkan Rom pakai nafsu, tapi semua strategi dia kalah, semua siasat dia hancur. Padahal dia sudah panggil panglima berbintang. Gurunya bilang, tunggulah, tunggu isyaratnya keluar. Dia nggak mau. Gua mau sekarang. Yang sultan kan saya, kamu bukan sultan. Tapi karena beliau dapat isyarat, gurunya ini tetap bermunajat, mencari tempat di mana dia akan munajat. Dapat isyarat lah atau ilham dari Allah. Apa ilhamnya? Bahwa di sana, di suatu tempat di Istanbul itu ada satu makom, adalah makom sahabat Nabi, pewakaf masjid namanya Abu Ayyub Al-Ansari, yang sekarang disebut nama tempatnya Masjid Ayyubiyah. Masjid Ayyubiyah, yang pernah ke sana paham kali maksud saya. Jadi Ibnu Syamsuddin, seorang mursyid, dia bilang, tunggu, saya nunggu ilham. Bergerak, kita digerakkan Allah, bukan kita lagi yang bergerak dengan ego, tapi Allah lah yang menggerakkannya. Ya, sampai udah kalah berkali-kali, udah 5 kali strategi lebih barangkali. Muhammad Khan Sultan di saat itu marah, dia carilah gurunya. Itu di kemah kecil. Dalam kemah itu beliau sedang munajat, tapi Muhammad Khan gak sabar. Dia ambil pedang yang tajam, dia kemudian bongkar tempat istirahat gurunya. Ternyata ketika dibongkar, dia kaget, gurunya sedang sujud. Sujudnya panjang sekali. Melihat lagi sujud, dia langsung diam, tapi masih gergetan. Guru gua kok sujud mulu kerjaannya, kapan perangnya nih? Wah, kan banyak anak muda kan begitu ya, pengajian mulu, kapan perangnya nih? Ini udah gatal mau jihad nih. Anak muda biasa. Emang dia kira jihad itu semudah itu? Jihad itu kalau nggak pakai ruh jadi jahat. Udah kedua aja Pak. Ya, mau jihad apa jahat? Kalau jihad dia harus dengan kemurnian rohani. Udah ada waktu sekitar 1 jam, baru naik kepalanya. Ternyata tempat sujudnya sudah basah. Baru turun isyaratnya. Beliau kemudian baca Assalamualaikum kiri kanan, kanan kiri. Ibn Syamsuddin mengatakan, wahai Ananda Sultan, detik ini berangkatlah. Insya Allah, Allah membersamai perjuanganmu. Bengong dia. Ini yang gue tunggu-tunggu nih. Tapi di saat itu, karena dia melihat gurunya sujud lama, egonya pun ikut kemudian tenang. Dia kemudian masuk ke
Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul itu dengan penuh tenang, zikir gak berhenti, dibersamai gurunya. Jadi beberapa kali melakukan serangan, gurunya gak dia bawa ikut. Dia ngerasa, orang tua ngerti apa. Ini arogansinya anak-anak muda. Ya, menang gak habis itu? Menang. Maka beliau dapat gelar Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Ya. Jadi senjata paling hebat itu adalah tawakul, bertawakal. Karena di situ ada strategi ilahiyah. Allah lah yang buat strategi. Nah, inilah yang terjadi sekarang pada ulama-ulama kita dalam menghadapi pandemi. Ulama wali, Pak, ya. Ulama itu terbagi dua. Ulama dunia, ulama akhirat. Orang salah faham, ulama dunia itu dianggap yang kismin-kismin, yang kere-kere gitu. Enggak ada kaitannya. Nabi Sulaiman kaya tuh, Nabiullah, Nabi akhirat itu. Ini urusannya ruh. Ulama dunia yang di kolbunya ada dunia, itu disebut ulama dunia. Bukan di tangannya ada dunia. Boleh di tangannya ada dunia, di rumahnya ada dunia, tapi jangan pernah masuk ke dalam kolbunya. Itu yang penting. Orang miskin bisa lebih cinta dunia daripada orang kaya. Coba aja cek. Bapak tadi ingatnya apa? Ingat Allah apa ingat mau makan sarapan pagi? Ingat sarapan pagi. Udah lapar, nggak ingat Allah. Sholat lagi. Kayak gitu mau masuk surga pakai sholat. Saya nggak yakin nanti masuk surga pakai sholatnya. Sholatnya sembari membayangkan selain Allah. Jadi kita ini pencitraan depan Allah, tapi Allah nggak melihat pencitraan zahir, Allah melihat batinnya. Ya. Ulama akhirat itu ulama yang kenal Allah. Jadi wali-wali Allah itu walaupun zahirnya nggak bisa baca kitab beginian, dia bisa baca kitab kolbu. Ulama akhirat itu boleh kaya, boleh miskin, nggak ada urusan. Yang penting kolbunya sama Allah, kolbunya bersama Allah. Daripada udah miskin, kolbunya bersama dunia, mending kaya, kolbunya bersama yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh nggak kiai punya rumah banyak? Kok boleh? Yang penting kolbunya bersama Allah. Boleh nggak kiai mobilnya banyak? Gak apa-apa, usahanya banyak. Boleh. Yang penting kolbunya bersama Allah. Ibu-ibu pasti nggak sepakat dengan pertanyaan berikut. Boleh nggak kiai istrinya banyak? Ya boleh, yang penting kolbunya bersama Allah. Maaf ibu ya. Itu jangan diteruskan Pak ya, nanti bisa perang dulu mantar. Contoh tawakal kalau dalam kisah-kisah Quran, masih ingat Nabiullah Ibrahim? Masih ingat? Nabi Ibrahim waktu dilempar ke dalam api, siapa yang datang? Malaikat datang. Yang datang bukan malaikat biasa, yang datang pemimpin malaikat luar biasa, Sayyidina Jibril. Beliau menawarkan bantuan. Itu kalau Sayyidina Jibril ngeluarin sayapnya satu aja Pak, ketutup negeri Namrud. Raja Namrud mau negerinya hancur semua. Cukup begini nih. Karena sayap dia itu luar biasa sekali. Tapi Sayyidina Ibrahim nggak mau, karena itu melanggar kode etik nubuat. Jadi nabi-nabi itu walaupun doanya mustajab, dia nggak boleh mengeluarkannya di dunia. Kata Rasulullah SAW, inni khaba'tu, aku menyembunyikan doa-doa mustajabku. Nggak boleh sembarangan pakai. Untuk apa? Beliau sembunyikan untuk nanti, sekarang akhir zaman dan nanti di padang mahsyar.
Coba kalau Nabi Muhammad pakai hak beliau seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh dapat hak memberi syafaat nggak? Sampai Nabi Muhammad kasih izin baru dia dapat izin. Jadi Nabi Muhammad bilang, hai para nabi, aku izinkan kamu membantu umatmu, baru boleh bantu. Kalau nggak boleh bantu. Maka saat nabi-nabi itu membantu umatnya, itu bukanlah syafaat nabi tersebut, tapi syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim Al-Khalil, beliau ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril. Ini kalau antum ditawarkan malaikat Jibril gimana? Mau ya? Seneng? Maunya begitu. Misalnya datang nih Jibril ngucapin salam, oh kayaknya girang banget ya. Padahal belum tentu Jibril kan. Saya tahu Mas Bril. Saya tahu Azazil. Azazil tuh mirip dengan Jibril. Kalau dia nyamar tuh mirip sekali. Karena sayapnya jumlahnya hampir sama dulu dengan Jibril, si Azazil iblis itu. Bedanya sekarang udah patah, gitu aja. Jumlahnya sama persis. Maka kehebatannya Azazil hampir sama dengan gurunya Jibril. Jadi dia itu guru gitu. Nah, kita ini kan umat akhir zaman. Rasulullah nggak pernah menggunakan doa-doa yang dahsyat itu di saat beliau masih hidup. Ditahan-tahan terus. Doa itu adalah emosi yang bercampur keyakinan untuk menghancurkan musuh. Nah, itu yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh emosi, yakin tumbuh, hancurlah kaumnya. Ya Allah, jika engkau biarkan umatku hidup, mereka akan melahirkan orang-orang yang lebih rusak dari sekarang. Itu kata Nabi Nuh. Karena beliau bercampur keyakinannya dengan emosinya. Nabi Muhammad yakin emosinya terkendali. Umur cuma 63, tapi lebih dewasa dari Nabi Nuh yang 950 tahun. Maka yang paling berhak menjadi pewaris Rasulullah orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya. Gimana? Kita masuk yang mana? Kayaknya saya aja nggak lolos Pak, boleh antum semua ya. Emosi ini bukan emosi-emosi biasa, ini emosi kita. Kita punya kekuatan untuk menghancurkan dia, tapi kita nggak hancurkan. Nah itu dia. Pernah nggak punya kesempatan mau menghancurkan orang, tapi kita nggak lakukan? Nah, berarti antum dimensi rohaninya sudah mulai bagus. Itu cuma umat Nabi Muhammad yang bisa begitu. Umat terdahulu hampir semuanya nggak ada. Nabinya aja nggak ada yang sabar kok. Jadi sesabar-sabarnya Nabi terdahulu, itu jauh lebih sabar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wirid-wirid, zikir-zikir yang undang-undang khadam itu nggak menumbuhkan tawakal, apalagi antum pakai rajah, pakai jimat. Meskipun pakai jimat itu ada dalilnya yang membolehkan. Tapi kalau meskipun ulama ini membolehkan, saya mensyaratkan satu, harus bab tawakul. Kalau nggak usah pakai jimat ya. Kenapa? Karena nanti justru mendewakan si jimat, syirik khafi yang muncul di kolbu. Nah ini yang berbahaya. Penulis jimat itu ada ilmu nggak? Kita tahunya kan sok-sok ahli tauhid, anti jimat, tapi giliran minum obat berharap kesembuhan dari obat, nah, itu lebih parah daripada pakai jimat. Ya, makan meyakini nasilah yang mengenyangkan, itu lebih parah dari pakai jimat. Masih begitu nggak? Ya, itu jimat perut namanya. Banyak orang sok-sok ahli tauhid, kalau ketemu jimat dibakar-bakarin. Tapi ya salah, dia kalau makan dia bergantung kepada nasi, bukan kepada Allah yang menciptakannya. Wah, udah jam 6, udah 10 Pak. Lanjut. Itu cukup.
Jadi beda tawakal orang awam dengan wali. Orang awam tawakalnya urusan fulus, rezeki, jodoh, begitulah terus. Hidup ini muter bolak-balik. Yang ada dalam hatinya cuma masalah rezeki, jodoh, apalagi tadi, ya, pasangan, sehat tidak sehat, beli rumah tidak beli rumah, itu aja isinya. Jadi kalau cerita tawakal yang diceritain masalah keajaiban duit. Saya ini nggak punya kerjaan, terus sholat duha 12 rakaat, tiba-tiba siangnya ada nganterin duit. Itulah testimoninya terus, ya. Saya di dalam dompet cuma ada duit 20.000. Celengan lewat, saya kasih aja. Hati berkecamuk. Sorenya dapat duit 2 juta. Jadi testimoni tawakal orang awam itu selalu masalah duit. Mau naik pangkat ya, jangan lagi masalah itu, tapi sudah masuk kepada meleburkan kehendak kita dalam kehendak Allah. Artinya kita nggak berkehendak kecuali emang Allah ridho gitu. Karena kita nggak semuanya wali Allah, putuskanlah semua urusan dengan sholat. Jadi sholat 2 rakaat, minta izin, ya Allah, apakah ini baik? Nanti Allah kasih kecenderungan, Pak. Orang ini sudah mulai masuk gerbang tawakal. Itu maksud Nabi, idza hamma ahadukum, kalau kamu punya hajat, punya kehendak, maka baguskan wudu'mu, falyusolli rakaatain, sholat 2 rakaat, lalu doa minta jodoh atau doa minta suatu masalah diselesaikan. Itu orang sudah masuk gerbang tawakal awal. Dia mengatakan, ya Allah, jika kerjaan ini baik maka mudahkan, jika tidak tolong jauhkan. Kalau itu gampang, Pak. Yang paling susah itu ini masalah jodohnya dia udah senang duluan, terus ngomong, ya Allah, jika dia baik percepat ya Allah. Nah, kalau itu ngomong tuh, jika dia kurang baik, nah itu kayaknya susah membacanya, benar gak? Jika dia kurang baik, ya Allah, tolong jauhkan, itu kayaknya susah dilafazkan. Padahal kalau antum sanggup melafazkannya dari kolbu, itu sudah masuk ke gerbang tawakal pertama, ya. Jadi kita ini senang sama orang bukan lagi dengan nafsu, tapi sudah dengan ruhani. Nah, itu yang kemudian menjadi PR kita bersama, ya. Udahlah ya, kebanyakan.